Jalan-jalan ke Kota Batu, jangan lupa membeli sepatu. Selamat pagi PJKR 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danang Yendarto MPD serta teman-temanku kelas PJKR yang berbahagia. Bersyukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan. Namun hingga hari ini kita membuat video presentasi. Langsung saja kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Tufatul Khairul Umam, nomor tim 22 85 20 10 29, dan Mas Rian Agung Saputra dengan tim 22 85 20 10 02, dan Mas Dayuk Aljiwa Bekas nomor tim 22 85 20 10 34. Dan materi yang akan kami bahas yaitu struktur rangka fondasi tubuh. Rangka fondasi tubuh. Di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas nanti. Yang pertama ada pengertian rangka fondasi tubuh. Yang kedua ada istilah pada rangka tubuh manusia. Yang ketiga ada struktur anatomi rangka. Yang keempat ada tipe tulang dan komposisi tulang. Yang keempat ada klasifikasi struktur tulang. Yang kelima kesimpulan. Dan sampai dari kata-kata sedikit. Oke, langsung saja pengertian umum yang akan disampaikan oleh Mas. Ya, saya dulu. Ya, langsung saja dari pengertian umum. Manusia bisa bergerak karena ada rangka dan otot. Rangka tersebut tidak dapat bergerak sendiri, melainkan dengan dibantu dengan otot. Manusia dapat melompat, berjalan, bergoyang, berlari, dan sebagainya mestinya. Secara umum, fungsi sistem rangka adalah membentuk rangka yang kaku dengan jaringan-jaringan organ yang melekat. Dan kedua, sistem rangka melindungi organ-organ vital seperti otak yang dilindungi tulang tengkorak, paru-paru, dan jantung dilindungi oleh tulang dada dan rusuk. Seperti kita ketahui, tentang bersifat keras dan berfungsi menyusun sebagai sistem rangka. Sistem rangka tersebut tersusun dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama ada osteoprogenitor, merupakan sel khusus yaitu derivat mesenkima yang memiliki potensi mitosis yang mampu berdifermansi menjadi osteoblast terdapat di luar membran. Yang kedua ada osteoblast, merupakan sel tulang muda yang akan membantu astrosit. Yang ketiga astrosit, yaitu yang merupakan sel tulang muda. Yang keempat osteoklast, merupakan sel yang berkembang dari monosit dan terdapat di sekitar permukaan tulang. Dan selanjutnya ada tulang, merupakan fondasi tubuh yang dihubungkan oleh ligamen. Ligamen adalah jaringan elastis yang terdiri dari serat dan membentuk sendi. Istilah pada rangka tubuh manusia menunjukkan posisi dan arah ada 3, yaitu yang pertama mid sagittal plane. Mid sagittal plane ialah bidang hayal vertikal yang melalui proses atau kepanjangan tubuh dan bagi tubuh menjadi sistematis kiri dan kanan. Yang kedua ada frontal atau coronal plane, ialah bidang vertikal yang tegak lurus dengan bidang sagittal yang membagi tubuh menjadi bagian depan dan di belakang. Yang ketiga ada transversi plane, ialah bidang horizontal yang tegak lurus yang membagi tubuh menjadi bagian atas dan bagian bawah. Tubuh manusia dapat dibagi menjadi 4 bagian pokok, yaitu kepala, leher, badan, dan anggota badan atas dan bawah. Selanjutnya ada struktur anatomi kerangka. Tinjauan tulang berdasarkan diatologi dibedakan menjadi 2,
dua komponen, yaitu yang pertama tulang muda dan tulang dewasa. Tulang muda itu yang berartikan bernama primer, yang kedua yang dimaksud dari tulang dewasa ada sekunder. Kedua jenis ini memiliki komponen yang sama, tetapi tulang primer mempunyai serabut-serabut kolagen yang tersusun secara acak, sedangkan tulang sekunder tersusun secara teratur. Melanjutkan dari Mas Dayu, karena jaringan tulang primer dalam pembentukan tulang atau juga dalam proses penyembuhan kerusakan tulang, maka tulang tersebut tumbuh bersifat muda atau tulang primer yang bersifat sementara, karena nantinya akan diganti dengan tulang sekunder. Yang kedua, jaringan tulang sekunder. Jenis ini bisa terdapat kerangka orang dewasa, dikenal juga sebagai lamellar bone karena jaringan tulang sekunder terdiri dari ikatan paralel kolagen. Ciri khasnya serabut-serabut kolagen yang tersusun dalam lapisan stebal 3-7 cm yang sejajar satu sama lain. Lanjut Mas. Tipe tulang dan komposisi tulang. Yang pertama, tipe tulang panjang, long bone. Tipe tulang panjang diafisis disusun oleh tulang padat. Bagian ini berbentuk pipa dan silindarias membentuk rongga sumsum. Yang kedua, komposisi tulang berdasarkan susunan kimianya terdiri dari garam-garam terutama kalsium, fosfat, kalsium karbonat, dan mineral yang memberikan kekuatan untuk menyangga seluruh organ tubuh. Selanjutnya, klasifikasi struktur tulang. Klasifikasi struktur tulang dapat dilakukan berdasarkan satuan bentuknya dan organisasi atau disebut dengan sistem kerja. Pada level tubuh manusia berdasarkan satuan bentuknya. Yang pertama tulang panjang, yang kedua tulang pendek, yang ketiga tulang pipih, yang keempat tulang tidak beraturan bentuknya. Oke, sedikit membahas tentang klasifikasi struktur tulang. Yang pertama ada tulang panjang, seperti namanya tulang panjang berbentuk panjang dan dua ujung tulang disusun oleh jaringan tulang padat yang di dalamnya bagian tulang ini terdapat lubang atau saluran berisi sumsum, saluran sumsum. Yang kedua ada tulang pendek. Tulang pendek berbentuk bulat dan pendek. Di dalam tulang pendek ini terdapat sumsum merah. Sumsum merah ini berfungsi sebagai tempat pembuatan sel darah, dan sel darah tulang pendek ini banyak terdapat pada tangan dan kaki. Selanjutnya adalah tulang pipih. Tulang pipih atau ceper biasanya disusun oleh dua atau lebih tulang padat datar yang dipisahkan. Yang keempat atau yang terakhir ada tulang tidak beraturan bentuknya. Di dalam tubuh manusia, tulang yang bentuknya tidak terdapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok di atas. Misalnya tulang belakang, tulang rahang bawah, dan tulang rahang atas. Oke, sekarang catatan dan kesimpulan. Yang pertama, jumlah masa anak kecil. Jumlah tulang pada anak kecil berjumlah lebih banyak hingga menjadi dewasa. Ada 206 disebabkan oleh penyatuan beberapa tulang menjadi satu. Jika kita masih anak-anak, tulang kita masih berjumlah banyak. Dan jika sudah dewasa, tulang kita akan menjadi satu. 8 lempeng berkumpul pada kepala penghidung otak bergabung dengan sambungan. Pada orang dewasa, lempengan burung kepala tersebut menjadi satu tulang yang sangat kuat dan berbentuk pipih. Yang kedua, berkembangnya pemahaman tentang tulang. Ternyata tulang rusuk yang diserahkan oleh Nabi Adam alaihissalam kepada Siti Hawa, bahwasanya perempuan diibaratkan atau dianalogikan sebagai tulang rusuk pria. Artinya, dengan kata lain, perempuan memiliki posisi yang sangat penting pada kehidupan laki-laki. Ketika hal tersebut tidak terdapat pada posisinya, maka
maka diibaratkan tidak lengkapnya pada laki-laki tersebut. Oke, terima kasih yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit bisa bermanfaat. Sekian dari kelompok